Bali perlahan mulai bangkit. Wisatawan domestik dan mancanegara terus berdatangan. Ini adalah pertanda baik bangkitnya industri ramah tamah Bali yang 2 tahun belakangan ini sempat mati suri. Bangkitnya Bali tentu tidak terjadi begitu saja. Tetesan darah-darah semangat terus mengucur deras dari upaya berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku wisata, dan segenap warga yang ingin pulau kebanggaan kembali seperti sedia kala. Salah satu strategi pemerintah selain membuka pintu masuk ke Bali adalah penerapan sertifikasi CHSE bagi restoran dan hotel utamanya. Protokol CHSE merupakan proses pemberian sertifikat atau penanda kepada perusahaan pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap terpenuhnya 4 aspek meski di tengah pandemi COVID-19. Dan ternyata penerapan CHSE berhasil menjadi pilar bangkitnya sektor hospitality di Bali. Ini menjadi semacam alat ukur bahwa properti yang mereka dimiliki itu memiliki kesiapan yang cukup, penerapan yang bagus dalam hal kesehatan. CHSE itu sudah dikenal di luar negeri bahwa Indonesia, Bali menerapkan CHSE. Nah, ini yang akan dikejar. Selain penerapan kedisiplinan pelaku hospitality dan pariwisata perihal kesehatan melalui CHSE, khusus di Bali, pemerintah juga menerapkan sertifikasi baru bernama SMPAP atau Sistem Manajemen Pengamanan Akomodasi Pariwisata. Asesmen atau penilaian ini dilakukan oleh kepolisian pada sejumlah hotel di Bali perihal pengetatan sistem keamanan. Penerapan sertifikasi ini berkaitan juga dengan Bali yang menjadi tuan rumah bagi perhelatan acara internasional besar seperti Presidensi G20. Sertifikat keamanan Bali dinilai mampu mendongkrak kepercayaan publik mengingat Pulau Para Dewa ini pernah mengalami duka begitu dalam setelah krisis keamanan pasca bom Bali pada tahun 2002 silam. Sehingga dari pihak kepolisian pada saat memberikan semacam respon atau informasi kepada konsulat asing termasuk kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolri, tentu dengan yakin kalau seandainya hotel-hotel itu sudah diperiksa, mereka memiliki kesiapsiagaan apakah levelnya silver, gold atau platinum, ini menjadi semacam jaminan bahwa hotel tersebut memiliki kesiapan yang cukup terkait dengan keamanan. Pembukaan penerbangan masuk ke Bali lagi, penerapan protokol CHSE dan SMPAP menjadi jurus ampuh bagi Bali untuk bangkit jauh lebih kuat dari sebelumnya, terutama bagi tempat wisata, hotel, dan restoran. Organisasi resmi Asosiasi General Manager Hotel se-Indonesia atau IHGMA di Bali menyebutkan berkat pondasi yang kokoh ini, wisatawan berdatangan dan berhasil mendongkrak angka okupansi atau tingkat hunian hotel-hotel di Bali pada Agustus 2022. Jadi bulan Februari sehingga sekarang Maret sampai bulan September. Ini okupansi sudah bertahap meningkat, ya. Jadi kalau rata-rata, kalau kita bilang Bali secara keseluruhan, mungkin okupansinya sudah mencapai 50-60%. Sedangkan di daerah-daerah tertentu seperti Canggu, Seminyak, ya, itu okupansi bahkan mencapai 80%. Sangto Suites and Villas, salah satu hotel dan villa di Ubud, Bali merasakan betul porak-porandanya sektor pariwisata oleh COVID-19 lebih dari 2 tahun belakangan. Tingkat keterisian atau hunian Sangtu pada saat pandemi tahun 2020 hingga 2021 terhempas hingga nihil tamu. Namun pada Juli-Agustus 2022 telah mencapai 80%. Seluruh karyawan hotel di Sangtu juga telah mendapatkan honor penuh 100% seperti saat awal sebelum pandemi. Itu menurut kami di industri perhotelan itu sangat penting sekali karena bagi customer juga mereka pasti akan memilih properti atau hotel yang sudah tersertifikasi CHSE. Ya, dalam artian mereka ingin kenyamanan dan keamanan pada saat menginap. Dan program itu sangat bagus sekali
dikontrol sama pemerintah, meskipun itu program dari Kemenparekraf. Jadi dari daerah mengontrol. Tapi yang pasti dengan CIS itu sangat membantu sekali. Dan kami di hotel merasa lebih confident menjual ke customer. Geliat bangkitnya pariwisata Bali juga mengalir hingga ke sektor hospitality lainnya, yakni restoran. Meski belum sepenuhnya kembali seperti dulu, sejak dibukanya lagi akses wisatawan mancanegara ke Bali pada Februari 2022, tamu yang datang untuk menikmati hidangan resto di Jimbaran ini sudah mencapai 55%. Mungkin sudah beranjak ya masih 50-55% lah. Jadi belum total pulih seperti biasa. Cuman kita bangga, kita senang, kita sudah bisa bergerak gitu aja. Tanah Lot selalu menjadi primadona untuk siapapun yang pertama kali injakan kaki di Pulau Bali. Di tempat wisata favorit ini sangat terasa betul wisata Bali telah mulai bergeliat. Diisi oleh ragam wisatawan dari berbagai belahan dunia. Progres vaksinasi yang cepat di Bali menjadi alasan sejumlah turis memilih Bali sebagai destinasi wisata. Untuk sehari yang masuk ke kawasan kita di Tanah Lot, rata-rata itu 3.000 per hari. Rata-rata 3.000. Kalau weekend itu bisa mencapai 4.000, 5.000. Bisa kadang-kadang sampai 6.000. Yes, definitely. Because we have adults and kids, so safety of us is of high priority than anything else. So definitely we'll consider the safety protocols which are followed in the property we're staying. People are very different and they're very kind. They open and they always kind to you. It's very nice. Harapan yang terus menyala terpancar dari setiap mata masyarakat Bali akan kembalinya pariwisata seperti sebelum pandemi melanda. Pandemi telah menjadi sebuah pelajaran luar biasa yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Kontemplasi dan perbaikan diri menjadi hikmah yang tersirat, sehingga gerakan bangkitnya Bali dari keterpurukan setelah pandemi merupakan anugerah yang terus diupayakan agar tak lagi hanya sekedar mimpi.